setelah dirawat ya kemarin ya pagi pada saat aplusan namanya pergantian shift, perawat mengunjungi pasien ke ruang rawat inap dan sesuai dengan SOP ya, prosedur dari rumah sakit, menanyakan apakah sudah makan, bagaimana kondisinya saat ini, ya, kemudian bagaimana istilahnya makan, apakah sudah dimakan. Ternyata makanan itu tidak dimakan. Kemudian ada ketersinggungan yang diucapkan oleh perawat. Ya, ketersinggungan itu membuat pasien ini tidak nyaman. Sebenarnya itu sudah merupakan satu protap. Jadi intinya adalah pasien-pasien yang dirawat, apalagi militer, ya, adanya rumah sakit tentara ini karena ada tentara. Jadi dirawat sudah sesuai dengan prosedur. Jadi tidak ada kami terlantarkan. Tapi karena ketersinggungan itu kemudian yang bersangkutan marah-marah. Nah, kemudian meminta agar dipindahkan ke rumah sakit Gita Insani. Kami sudah berupaya untuk merawat dengan baik. Kemudian kalau dia pindah juga kami fasilitasi. Tetapi pada kenyataannya tidak mau fasilitasi. Kronologis ini saya tanyakan kepada perawat dan staf saya. Jadi pada dasarnya tidak ada kami menolak, tidak ada kami mengusir daripada pasien itu. Jadi prioritas karena fungsi kami sebagai pelayanan siapapun yang sakit, karena pasien umum aja kami layani dengan baik, apalagi pasien dinas. Jadi pada dasarnya, pada intinya kami tidak pernah menolak, kami tidak pernah mentelantarkan pasien dinas. Ya, itu saja saya kira yang ingin saya sampaikan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Pasien kita usir, apalagi pasien dinas. Cuman SOP-nya dalam perawatan akan ditanyakan apakah ada yang menjaga. Nah itu, jadi tersinggung di situ karena ditanya keluarganya kok nggak ada yang jaga, ditanya lah gitu. Satu lagi Pak, terkait isu BPJS yang Pak Dewi Santuri katanya mengurus BPJS ke masyarakat biasa. Apakah BPJS beliau kesini sudah tidak aktif atau gimana, tidak diberlakukan di sini gimana? Pada dasarnya kalau BPJS tentara itu tetap aktif karena dia BPJS itu kan dipotong dari gaji. Bukan tidak apa, ada. Jadi aturan mainnya adalah pasien di sini. Kalau pasien itu datang, administrasi belakangan. Jadi kita tidak pernah mentelantarkan, apalagi pasien emergensi. Kita tolong dulu nyawanya, siapapun dia. Baru nanti administrasi belakangan. Berarti artinya BPJS beliau aktif di. Aktif. Izin Komandan, apakah pasien keluar sudah melalui secara administrasi? Karena kita melihat dari video atau dari keadaan yang kita lihat tadi itu pasien keluar dengan masih keadaan berinfus. Bisa minta penjelasan sedikit? Sebenarnya begini, jadi sudah saya cari informasi ke apa. Kita sudah menyarankan ke dia kalau memang butuh rujukan, kami akan merujuk. Mungkin ke rumah sakit tingkat 2 Putri Hijau di Medan yang lebih efektif, tapi yang bersangkutan malah naik mobil penumpang pergi. Artinya data dia masih ada tinggal di sini. Siap. Rekam medik. Rekam mediknya masih di sini. Jadi kalau misalnya mau merujuk kita layani. Nah, tapi kan kita patuh taat kepada aturan rumah sakit, dokter yang merawat. Sehingga kalau misalnya dia butuh dirujuk, mungkin sampai tingkat pusat kita terujuk. Kalau Berapa lama dia di rawat? Penyakitnya dia masuk mulai tanggal 24, jadi kemarin. Nah, tadi siang sekitar jam 12 dia pergi. hari Kamis berarti baru Satu hari, satu malam lah. Satu malam belum nyampe. Sakit yang diderita Itu dalam istilah medik gout arthritis. Nah, jadi arthritis itu apa? Peradangan sendi tulang. Kayak asam urat gitu Nan? Ya benar, tapi istilah medisnya itu. Jadi nanti yang lebih jelasnya ke dokter yang menanyakan. Status dia kan prajurit nih Pak, beliau. Apakah sudah ada melakukan pemeriksaan atau pemantauan langsung dari kesatuan atau seperti apa? Dia kan sekarang kondisinya lagi di rumah sakit Gita Insani. Sudah dilakukan pemantauan atau Sudah kita mendengarkan langsung? Jadi ke Gita Insani juga kita antar, ya kan, kita antar, kita beri pelayanan mau di ruang mana yang nyaman.
Kemudian sore tadi Dandim juga sudah lihat, ya, Dandim yang baru. Informasinya Pak, saat pasien keluar dari rumah sakit diikuti oleh pihak rumah sakit juga Pak sampai Ya dengan benar, diikuti dan diurus administrasinya Kapten Sani. Oleh pihak tentara. Ya, sampai dia masuk ke ruangannya. Izin komandan bisa perawatnya kita atas ucapannya tadi apa benar nggak ucapannya seperti tadi yang seperti yang disampaikan tadi? Kronologis. Ya, siap. Kita yang tadi aja. Malam, saya Perawat Dewi sebagai wakil kepala ruangan ruang anggrek. Saya sebagai perawat, kalau kami mau tukaran shift antara malam ke pagi, selalu kami serah terima. Lalu saya tiba di ruangan Pak Leo Sianturi, saya menanyakan apakah beliau sudah makan, dan saya memang menanyakan siapakah yang menunggu Bapak? Kenapa tidak ada yang menunggu? Dan saya tanya juga ibu kemana, dan dijawab Pak Sianturi memang saya sudah cerai dengan istri saya katanya. Saya tanya kemudian anak Bapak ada berapa? 2. Kalau enggak anak Bapak lah suruh menunggu. Anak saya jauh-jauh, 1 di Bandung, 1 lagi pendidikan. Oh tentara juga ya Pak? Iya. Kemudian beliau nggak terima dengan ucapan saya itu tadi, berhubung dengan saya menyinggung perasaan hati Bapak itu karena merasa tersinggung karena saya menanya tentang keluarganya. Kemudian Bapak itu turun dari tempat tidurnya dengan memakai tongkat. Kemudian Bapak itu keluar, walaupun kami tahan juga Bapak itu tidak mau, tetap Bapak itu langsung keluar. Dan ibu ini sudah menyampaikan kalau memang kata-kata tadi merasa salah atau menyinggung, saya minta maaf Pak Sianturi. Dan saya memang saya bilang, Pak kenapa kok keluar? Kalau memang Bapak tersinggung, kami perawat kami dan saya pun juga pribadi saya minta maaf. Bapak itu tidak mau dan langsung Bapak itu turun dari tempat tidurnya langsung keluar. Upaya lain yang dilakukan, Mbak? Kami mencoba menahan Bapak itu, tetapi Bapak itu bersikeras bahwasanya Bapak itu mau pulang. Oh gitu ya. Saya minta maaf dan teman saya yang dinas malam juga minta maaf. Enggak, kalau dari perkataan Bapak itu sebelumnya karena orang yang kakak belum tahu beliau adalah seorang prajurit. Apakah karena itu juga makanya ada ketersinggungan atau gimana? Kami tahu bahwasanya Bapak itu prajurit karena kami setiap saat kami juga membaca status Bapak itu bahwasanya Bapak itu prajurit, kami tahu, dan Bapak itu juga memakai baju seragam. Kak, alasan kakak mengucapkan kalau tidak ada penjaga tidak bisa dirawat mana? Maksudnya gimana? Kalau saya klarifikasi, bahwasanya saya di situ tidak ada mengucapkan bahwasanya pasien yang tidak ditemani dengan keluarga tidak boleh dirawat. Saya tidak ada ngomong begitu. Berarti dia tidak ada menyampaikan bahwasanya melarang pasien yang tidak ada penjaganya. Itu tidak omongan dia. Saya hanya tidak, menanya. perawatnya tidak ada menyampaikan seperti itu. Mbak, waktu penyampaian itu Mbak apa dalam kondisi ngomongnya keras atau apa gitu? Ya, boleh ditanya pada saat Karena operan ini kan itu. sensitif dia ya. Iya, pada saat operan itu saya bukan antara Bapak itu dengan saya, tetapi yang dinas malam juga ada dan dinas yang pagi juga ada. Kami mungkin ada 6 orang kami ada Pak. Oh, 6 orang ya di sal itu ya. Izin komandan. Di kelas. Berarti intinya adanya sedikit ketersinggungan yang dialami oleh Bapak Sianturi. Kapten Sianturi. Itu kira-kira Pak. Ya, jadi mungkin pasien itu kan kalau sakit bukan hanya fisiknya, Ya. tapi jiwanya. Mungkin sebelum itu ada problem di rumah tangga, kita kan nggak bisa boleh ngorek. Tapi pada prosedur kita harus menyapa pasien, ya perawat ini pada saat aplusan pergantian dari dinas malam ke pagi akan mencari tahu bagaimana kondisi bapak, tidurnya bagaimana, obatnya sudah dimakan. Nah, itu mungkin sesuai SOP itu namanya komunikasi efektif di perawat. Tapi karena
tadi mungkin mengarah ke siapa yang nunggu nggak ada, tersinggung. Nah, sehingga dia tidak menerima dan itu yang membuatnya mungkin kecewa. Nah, tapi kami tidak membiarkan, kami tahan. Walaupun dia ke sana tujuannya mungkin dia ingin kita ke sana, kita ikuti, kita urus. Ya, tidak kita terlantarkan, tidak ada terlantarkan. Ya, sekali lagi yang menyatakan apa? Adanya rumah sakit tentara ini karena ada tentara. Ya. Jadi kalau nggak ada tentara bukan rumah sakit tentara namanya. Jadi tetap kita layani prioritas. Iya Pak, karena kan terkait itu kan yang paling itu adalah Ya, apa yang disampaikan Siantur itu salah karena sepihak dia aja. Harusnya dia konfirmasi dulu. Kalau dia kan prajurit kalau ada mungkin yang kurang pas di mana dia berubah, dia lapor ke atasan, mungkin ke Dandim selaku atasannya. Dandim nanti akan menyampaikan ke Dandenkes. Nah, koordinasi antara Dandenkes sama Dandim, katanya ada anggotanya yang berubah tidak dilayani. Dia seperti itu. Kalau dia seperti itu melapor kemana-mana, itu tidak punya etika sebagai seorang prajurit seperti itu. Kira-kira Pak. Ya, kalau itu nanti kita tunggu laporan kita lapor ke pimpinan, petunjuknya pimpinan seperti apa. Kalau saya tidak bisa. Ini nama perawat kita tadi Iwan. Udah lama juga ini. Oke. Kemarin tuh ada tampil di mana, saya kurang tahu. Tapi yang jelas dia anggota personil Kodim 0207 Simalungun. Dan sekarang saat ini dia menjabat dan tampil di Tanah Jawa. Oke, siapa?